Matius pasal 15 ini perikopnya berjudul Perintah Tuhan atau Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Ya. Jadi pada zaman Yesus, orang Yahudi itu sangat menjaga adat istiadatnya, sangat menjaga adat istiadatnya. Tetapi karena mereka sangat menjaga adat istiadatnya, mereka jadi mengesampingkan firman Tuhan. Ya. Bagaimana ceritanya? Coba kita baca ceritanya dari ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Ya. Jadi di ayat ini ternyata Tuhan Yesus sudah terkenal sampai ke Yerusalem. Ya. Sudah terkenal pada saat ini Yesus masih di Galilea. Ya. Tapi Tuhan Yesus sudah terkenal sampai di Yerusalem. Sehingga apa? Sehingga datang beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Ya. Dari Yerusalem datang menjumpai Yesus. Ya. Padahal pada saat itu Yesus masih di Galilea, ya, di provinsi Galilea. Tapi dari Yerusalem datang karena Yesus sudah terkenal sebagai nabi yang melakukan banyak mukjizat, yang sudah terkenal. Dan mereka bertanya, ya, mengenai ajaran yang diajarkan Yesus, ya. Karena pada saat itu dulu di Yerusalem, pada zaman Yesus, ya, ajaran-ajaran orang Farisi dan orang Saduki itu berpusat di Yerusalem. Ya, berpusat di Yerusalem. Ya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang dari Yerusalem, mereka jumpai, mereka datangi. Ya. Sama mungkin seperti di sini kan, ada ketua-ketua sinode. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang lain, langsung datang ketua sinodenya, ya, menyelidiki ajaran ini benar apa tidak. Kan gitu. Ya. Kalau contohnya di Indonesia ini kan apa namanya? Perkumpulannya namanya tahu? Indonesia? PGI. Iya, PGI. Perkumpulan gereja Indonesia itu namanya PGI. Berpusat di Jakarta, ya. Jadi kalau ada gereja-gereja yang di bawah naungan PGI, ya, membuat satu ajaran baru, ya, yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan PGI langsung datang nanti menyelidiki, ya, apakah ajaran ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak, mereka akan anggap atau mereka akan tandai sebagai pengajaran yang tidak benar atau sesat, atau disebut juga bidat. Nah, istilahnya bidat namanya itu, ya. Jadi demikian juga pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus, ajaran agama Yahudi itu berpusat di Yerusalem. Ya. Ajaran agama Yahudi berpusat di Yerusalem. Di sana para rabi-rabi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi dari Yerusalem. Di sana pusat pengajaran agama Yahudi di Yerusalem. Dan ketika mereka mendengar ada seorang nabi di Galilea yang melakukan banyak mukjizat, tentu namanya terkenal sampai ke Yerusalem. Ya, namanya terkenal sampai ke Yerusalem. Dan mereka ingin selidiki apa yang diajarkan Yesus ini. Ya. Karena Yesus juga dikenal sebagai rabi, Guru. Iya, guru, rabi juga, ada yang memanggil dia rabi. Rabi di mana kau tinggal? Katanya dia terkenal juga sebagai rabi. Ya. Jadi datanglah para hamba-hamba Tuhan, kalau sekarang istilahnya hamba Tuhan. Kalau dulu di zaman Yesus disebut orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Datanglah hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Arti kata dari pusat. Dari pusat datang untuk menyelidiki ajaran Yesus ini. Apa ajarannya? Ya, apa ajarannya? Dan kalau ajarannya nggak benar, mereka akan cap. Mereka akan tandai sebagai ajaran sesat. Ya, dan mereka mau selidiki. Ketika mereka datang, apa mereka tanya kepada Yesus?
Di ayat 2 mereka bertanya demikian. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, jadi yang mereka lihat dulu ajarannya kayaknya bertentangan dengan adat istiadat. Nah, ya. Jadi dari sini kita bisa lihat, ya, kalau ada seorang hamba Tuhan membuat suatu ajaran yang bertentangan dengan adat istiadat, pasti dipertanyakan. Pasti datang lagi dari pusat, ya, menanya, ini kok berbeda ajaranmu, kok bertentangan dengan adat istiadat kita, ya. Pertanyaannya begini, sebenarnya adat istiadat yang dimaksud orang Yahudi ini nggak salah, kan nggak salah cuci tangan sebelum makan, artinya menjaga kebersihan, ya, tangannya bersih berarti menjaga kesehatan, nggak salah untuk dijaga, ya, nggak salah untuk dijaga. Tetapi murid-murid itu sudah mengerjakan, ya, atau dengan kata lain Yesus sudah mengajarkan untuk mengikuti adat istiadat itu. Tapi di sini kita baca ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu? Di sini aneh. Di sini Yesus tidak menjawab langsung, ya, tidak menjawab langsung pertanyaan ahli Taurat itu, tidak menjawab langsung pertanyaan orang-orang Farisi. Kan ditanya begini, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Yesus tidak menjawab. Oh iya, gara-gara ini, karena ini mereka melanggar. Enggak, Yesus tidak jawab. Tetapi jawaban Yesus bertanya kembali, ya. Yesus menjawab orang Farisi dan ahli Taurat tadi dengan suatu pertanyaan kembali. Ya, mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu? Ya kan, malah bertanya balik. Ya. Jadi inilah cara berbicara orang Yahudi. Ya, kita harus mengerti budaya Yahudi. Kalau orang Yahudi, kalau ditanya langsung dijawab. Itu menandakan apa? Menandakan mereka harus mempunyai cara berpikir yang kritis. Ya. Contoh begini, ditanya, berapa 2 tambah 2? Ya. Mereka harus bertanya, berapa 5 dikurang 1? Begitu. Jadi kalau tahu jawabannya, mereka sama-sama tahu. Nah, itu cara berpikir orang Yahudi, ya, biar kita mengerti. Kalau seseorang tahu jawabannya, berarti tahu dia apa yang dimaksud yang bertanya. Ya. Kalau ditanya berapa 2 tambah 2, ditanya lagi berapa 5 kurang 1, kan gitu. Jadi kalau sama-sama tahu, kan sama-sama mengerti. Jadi di sini Yesus ingin tahu apa yang dalam pikiran orang Yahudi, orang Farisi tadi. Apa dalam pikiran kalian sehingga kalian bertanya itu? Jadi tanya Tuhan Yesus demikian. Mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu? Dijabarkan Tuhan Yesus di sini di ayat 4. Dijelaskan apa saja yang mereka langgar. Sebab Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuk ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Yang dimaksud Tuhan Yesus ini hukum Taurat. Ya, memang ada tertulis itu. Kalau kita baca nanti di Keluaran, ya, ada itu di Keluaran 20, ya, ada di Abraham juga ada perintah mengenai menghormati orang tua dan merawat. Harus dirawat orang tua, ya, dirawat masa tuanya, jangan diabaikan, ya, jangan diabaikan, harus dirawat. Itu hukum Taurat. Tetapi ayat 5, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, untuk pemeliharaanmu, berarti orang tuanya harus dirawat, ya, sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Artinya begini, pada masa itu maksudnya orang Yahudi, ya, orang Yahudi nggak mau merawat orang tuanya, ya. Alasannya biaya perawatannya sudah dikasih persembahan ke bait suci. Nah, jadi orang Yahudi pada saat itu mengabaikan untuk merawat orang tuanya demi memberi persembahan ke bait suci.
Jadi di hadapan Tuhan, ya di hadapan Tuhan ini nggak benar. Ya, di hadapan Tuhan itu nggak benar. Lebih baiklah kita merawat orang tua kita daripada kita memberi persembahan ke bait suci. Tetapi orang Yahudi terbalik. Ada istilah orang Yahudi terbalik, ada istilahnya. Ada istilah orang Yahudi lebih baik memberikan persembahan ke bait suci daripada merawat orang tua, itu maksudnya. Jadi mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus di sini ya. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku. Ya. Artinya firman Tuhan bilang rawatlah orang tuamu, peliharalah orang tuamu. Tapi orang Yahudi bilang uangnya sudah dikasih untuk persembahan bait suci. Berarti mereka membatalkan perintah Tuhan untuk merawat orang tua. Demi ada istiadatnya untuk memberi persembahan ke bait suci. Jadi itu maksud Tuhan nggak benar, salah ya, terbalik. Ya. Di ayat 7 apa dikatakan? Kata Tuhan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Wah, di sini Tuhan Yesus menegur dengan keras. Ya. Di sini Tuhan Yesus menegur dengan keras. Artinya Tuhan Yesus tidak lagi menjaga perasaan mereka. Tuhan Yesus nggak perlu menjaga-jaga perasaan orang Yahudi, orang Farisi dan lain-lain, nggak perlu. Langsung dibilang munafik. Artinya orang jahatnya kamu sekalian, orang munafiknya kamu sekalian. Ya, kenapa? Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ternyata 600 tahun sebelumnya, ya, Yesaya itu 600 tahun sebelum Yesus, ya. Yesaya sudah bernubuat tentang bangsa Israel, tentang orang Yahudi, ya. Dikatakan apa nubuatnya? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Artinya bangsa Israel, ya, memang suka beribadah, suka memuji Tuhan, suka memberi persembahan ke rumah Tuhan seperti ayat yang atas tadi, ya. Tapi hatinya jauh daripada aku. Artinya itu semua yang dilakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya. Artinya untuk kesombongan, untuk dapat pujian. Ya. Iya, untuk dapat pujian. Hatinya bukan untuk Tuhan, hatinya. Jadi nggak benar. Di hadapan Tuhan nggak benar itu, ya. Hatinya jauh daripada aku, kata Tuhan. Baru di ayat 9 dikatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku. Ya. Percuma. Arti percuma itu sia-sia. Ya. Sia-sia mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, contohnya masalah memberi persembahan tadi. Itu perintah manusia. Ya. Ajaran Tuhan, rawatlah orang tuamu, peliharalah orang ayah muda di ibumu, ya. Tapi mereka ikuti ajaran manusia, mungkin ajaran rabi-rabinya, atau mungkin ajaran siapa, mereka ikuti. Yang nampaknya seolah-olah baik, ya, nampaknya seolah-olah baik memberi persembahan ke rumah Tuhan. Tapi kalau diabaikan orang tuanya, itu jadi salah, ya, itu jadi salah, ya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi di sini kita perlu hati-hati. Kita perlu membedakan mana perintah Tuhan, mana perintah manusia. Ini yang perlu hati-hati kita jaga. Kenapa? Karena begini. Ketika kita lebih mementingkan memberi perintah manusia daripada perintah Tuhan, di situ kita sudah sia-sia beribadah. Itu perhatikan baik-baik. Perhatikan ini. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Berarti kalau kita lebih mementingkan ajaran-ajaran manusia daripada perintah Tuhan, sudah sia-sia kita beribadah. Sia-sia persembahan kita, sia-sia waktu kita, sia-sia, semua sia-sia. Kalau namanya sia-sia itu apa? Namanya sia-sia itu tidak ada guna. Tidak ada guna, artinya ya bisa nggak selamat lah. Namanya sia-sia. Sia-sia kan berarti sama dengan orang dunia. Sia-sia mereka beribadah berarti sama dengan tidak beribadah. Kalau sama dengan nggak beribadah, ya sama dengan nggak menyembah Tuhan. Ya, nggak menyembah Tuhan sama dengan menyembah berhala. Ya, sama dengan binasa. Jadi di sini yang penting kita pahami apa yang penting. Di sini yang penting ialah hikmat atau pengertian
untuk membedakan mana ajaran manusia, mana ajaran Tuhan. Coba perhatikan ayat ini. Ajaran manusia tadi berkata begini, persembahkanlah persembahanmu ke rumah Tuhan. Ajaran Tuhan, rawatlah ayahmu dan ibumu. Tapi dikata ajaran manusia, pakailah uang untuk merawat ibumu untuk persembahan ke rumah Tuhan. Seolah-olah baik. Seolah-olah, perhatikan di ayat 6, ya. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya, nggak wajib lagi. Kenapa? Karena uangnya sudah dipakai untuk persembahan di ayat 5. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Artinya gini, seolah-olah baik mempersembahkan untuk Tuhan, tapi beralasan dia gara-gara aku udah persembahkan uang ini untuk Tuhan, jadi aku gak perlu lagi merawat orang tuaku, pemeliharaan untuk umum gak ada lagi, ya. Itu kan udah salah. Jadi perhatikan ya, ajaran manusia itu sepertinya baik, tapi karena meninggalkan perintah Tuhan, kewajibannya untuk memelihara orang tuanya sudah ditinggalkan, ya jadi macam mana? Berarti gak benar. Walaupun dia mungkin memberi perpuluhan banyak, ya, membangun gereja, memberi hamba Tuhan, tapi kalau orang tuanya diterlantarkan, tidak memelihara orang tuanya, ya sia-sia ibadahnya. Sia-sia ibadahnya. Ya, kita harus hati-hati. Jangan seolah-olah di hadapan orang nampak baik. Hebat. Di hadapan hamba Tuhan, wah, hamba Tuhan senanglah kalau ada yang ngasih persembahan. Oh, dia tuh suka kasih persembahan sama hamba Tuhan, dikasih salam-salam, berbulan besar. Tapi orang tuanya nggak dipelihara, orang tuanya nggak dirawat, ya gimana? Ya itu udah salah. Jadi kita harus hati-hati ya, hati-hati. Seorang hamba Tuhan pun, kalau dia berkhotbah, mengkhotbahkan sama jemaatnya, beri persembahan, tapi nggak pernah dibilang pelihara orang tuamu, salah juga. Sanak saudara pun lagi. Iya, saudara juga. Sanak saudara. Sanak saudara dipelihara, jangan ada yang terlantar, diperhatikan kehidupannya, ya. Jadi kayak gitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan begitu. Kita harus hati-hati membedakan, minta pengertian sama Tuhan, minta hikmat, ya. Mana ajaran manusia, mana ajaran Tuhan. Jangan sampai karena ajaran manusia perintah Tuhan dilanggar. Karena firman Tuhan begini, percuma sia-sia mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan atau yang mereka kerjakan ialah perintah manusia. Ya, perhatikan baik. Jadi kalau kita perluas firman ini, maksudnya kita begini. Kita Kita lihat, ya. Kita perluas wawasan kita. Apa saja ajaran manusia yang tergolong adat istiadat. Nah, coba luaskan pikiran kita. Lihat, perhatikan. Apakah adat istiadat, ya, di dalam masyarakat kita atau di dalam suku kita? Karena setiap suku punya adat istiadat masing-masing. Perhatikan, adat istiadat di dalam suku kita, adat istiadat di dalam keluarga kita, adat istiadat dalam masyarakat kita. Perhatikan, adakah yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan? Kita di sini harus perlu hikmat, perlu pengertian. Kalau nggak ada hikmat, nggak ada pengertian, kita susah nanti, ya, susah. Jadi di sini perlu hikmat, pengertian supaya bisa kita membedakan. Ini ajaran yang sesuai firman, ini yang tidak sesuai firman. Kita harus bisa bedakan. Jadi begini, firman Tuhan bukan anti adat, bukan ya. Boleh adat istiadat, boleh. Bukan dibilang, oh semua adat istiadat itu nggak boleh, bukan. Tapi ini ayatnya, jangan ajaran mereka lebih tinggi dari ajaran firman, itu saja ya. Jangan ajaran manusia tadi yang gara-gara istiadat itu lebih kita pentingkan
daripada ajaran firman Tuhan. Jadi di sini perlu hikmat, perlu pengertian. Jadi kita perlu wawasan luas. Ya, kalau wawasan kita sempit susah nanti. Kalau wawasan kita sempit nanti jadi semua dianggap berhala, semua dianggap nggak bisa, jangan. Kita nanti dicap apa namanya? Kita nanti dicap orang yang berwawasan sempit. Ya, kita berwawasan luas. Ya, jadi kita pelajari dulu. Contoh, kita ambil satu contoh ya. Kita ambillah suku Batak. Ya, saya nggak tahu suku-suku lain, ada suku Cina. Ya, suku Cina apa namanya, banyak suku-suku. Ya, suku Jawa ada, suku apa lagi Indonesia ini? Ya, Bugis, Makassar, apa lagi? Nias, Sunda, banyak suku-suku. Itu berbeda-beda ajarannya. Tapi kita ambil salah satu contoh suku Batak. Ya, ada istiadatnya, ada ajarannya. Ya. Salah satu ajaran suku Batak ini yang saya lihat baik. Ya. Jadi di sana suku Batak ini mungkin ya semua tahu lah. Ada 3 itu pedomannya. Ya. Ada 3 pedomannya. Apa katanya? Hormat sama siapa? Sama tulangnya, terus Hula-hula. dia baru sayang sama Burunya. anak perempuannya. Baru satu lagi Dengan merdongat tubuh. maksudnya hormat ya? Iya. Atau hati-hati. Iya. Apa namanya itu? Segan apa namanya? Sama dongat tubuh itu apa namanya? Saudara. Itu baik. Itu sesuai firman. Nggak salah itu. Jadi kita harus hati-hati. Kalau dibilang hormat sama tulangnya itu hormat sama orang tua, ya. Sayang sama gurunya berarti ada kasih sayang. Dan hormat sama sebaya, dongat tubuh itu bagus, sesuai firman, itu nggak salah. Itu baik. Ya, tidak bertentangan dengan firman. Apa yang bertentangan ketika di orang Batak ini menganggap mungkin bahasa Indonesianya itu pamannya atau tulang lah, bahasa Bataknya tulang, itu kan bahasa Indonesia pamannya. Ketika dalam bahasa Batak mereka menganggap pamannya tulangnya itu jadi sumber berkat. Ya, di situ sudah salah. Di situ yang salahnya. Mereka anggap kalau baik sama tulangnya tadi hormat. Apa tadi bahasa Bataknya? Sombamar hula-hula. Sombamar hula-hula. Itu kan hormat sama tulangnya. Tapi ketika hormatnya itu dianggap sebagai suatu harapan, tulangnya itu memberi berkat atau pamannya itu memberi berkat karena hormatnya tadi. Di situ udah salah. Karena kita tahu firman Tuhan mencatat berkat hanya datang dari Tuhan Yesus. Iya. Itu dia. Berkat hanya datang dari Tuhan Yesus. Jadi ketika orang Batak melakukan tadi sombong hula-hula atau hormat kepada tulangnya, di dalam hatinya dia ada mengharapkan berkat dari tulangnya itu. Di situ dia salahnya. Ya, di situ dia salahnya. Enggak salah membawa makanan kepada tulangnya, enggak salah. Bawa apa mau dibawa sama tulangnya? Bawa makanan yang enak, bawa. Mau dibawa kambing atau kerbau, ya bawa, silakan. Yang sanggup. Tetapi ketika di dalam hatinya beranggapan dengan bawa nanti ini, aku dapat berkat dari tulangku. Berkati tulang aku nanti. Iya, di sini dia salahnya. Pasu-pasu tulang. Iya, di situ sudah bertentangan dengan firman. Firman mencatat berkat dari Tuhan. Firman mencatat jika engkau baik-baik mendengar suaraku dan tekun melakukan apa semua ini, maka berkat ini akan kuberikan kepadamu. Berkat itu dari Tuhan. Enggak ada dicatat di sini berkat itu dari tulang atau dari paman. Dari hula-hula. Dari hula-hula enggak ada. Ya, itu maksudnya. Maksudnya itu maksud firman Tuhan ini. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kalau di dalam hati orang Batak masih ada beranggapan nanti kalau aku datang sama tulangku aku diberkati. Orang-orang demikian dari maksud Tuhan sia-sia ibadahnya. Ya. Orang-orang demikian ada yang Tuhan sia-sia ibadahnya kalau masih beranggapan tulangnya yang bisa memberi berkat. Ya. Sia-sia. Dan orang Batak yang menganggap dirinya pun
bisa memberi berkat, udah salah juga. Karena dalam orang Batak kan berputar itu, ada waktunya dia jadi bereh, ada waktunya dia jadi tulang. Ya, berputar itu semua. Ada waktunya jadi guru, ada waktunya jadi apa? Waktu. Iya, itu berputar nanti. Jadi ketika dia posisinya tulang, dia merasa lebih hebat. Wah, aku bisa memberkati si anu, apa salah? Dari Tuhan berkat. Ya, itu maksudnya. Jadi di sini kita harus hati-hati. Ada perlu hikmat, pengertian. Mana yang sesuai firman, mana yang tidak. Ya, saya nggak tahu di suku lain. Di suku lain bagaimana? Di suku Jawa, ya ada upacara. Upacaranya apa? Harus dipijat telur katanya. Pernah lihat orang Jawa pijat telur? Pijat telur? Itu di acara pernikahan ya, atau di acara apa itu? Nikahan lah. Ya. Jadi kalau dipijat telur, saya nggak tahu apa artinya. Baru pernah saya lihat juga di orang Jawa, kalau ada anaknya umur berapa dibikin kandang ayam. Saya nggak ngerti. Dimasukkan ke kandang ayam. Lihat itu ada itu. Budaya Jawa ada. Saya nggak ngerti itu. Tujuannya supaya apa? Ya. Ada hal-hal yang kita nggak mengerti, tapi itu ajaran-ajaran turun-temurun. Ajaran-ajaran nenek moyang. Atau di suku lain, di suku Cina siapa ya? Dipelajari masing-masing suku-sukunya. Sesuai nggak dengan firman? Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, tapi masih tetap dikerjakan, sia-sialah ibadahnya. Sia-sialah ibadahnya berarti sama dengan tidak beribadah. Kalau sama dengan nggak beribadah ya berarti ya Tuhan nggak perkenankan, bisa biasa. Ya, itu dia. Ya, jadi kita harus hati-hati melihat apa yang kita ikuti. Ya, kita harus hati-hati apa yang kita ikuti. Dan satu lagi ya, banyak ajaran-ajaran tahayul yang seolah-olah baik, ajaran-ajaran tahyul. Apalagi namanya itu mitos. Apalagi ajaran-ajaran tahyul. Jadi contoh begini. Katanya anak gadis nggak boleh duduk di depan pintu. Katanya nanti bisa Sama jodohnya, iya. berat jodoh. Itu hal-hal kayak gitu. Cuma dibilang, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu kalau dipercaya itu salah apa tidak. Ya, contohnya ada orang percaya duduk depan pintu berat jodoh katanya, dipercayainya itu, tapi percaya juga Tuhan Yesus. Jadi mana yang benar ini? Yesus yang hanya kan? Kalau dipercaya itu berarti imannya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan udah lebih rendah, lebih kuat imannya ke situ. Ya, baru ada lagi yang agak aneh saya lihat ya. Katanya di depan pintu harus ditaruh sapu katanya. Supaya apa? Supaya jangan ada masuk roh jahat atau apa. Ya, jangan. Percaya perlindungan darah Yesus. Jangan percaya hal-hal tahyul. Ada lagi, nggak boleh lewat di bawah jemuran katanya. Macam itu mitos-mitos itu. Ya, jangan percaya mitos-mitos. Di sini nggak ada itu mitos-mitos. Apalagi mitos-mitos yang aneh. Katanya kalau ada suara burung katanya, katanya di suara burung apa itu mitos atau betul itu? Suara burung gagak katanya, itu mitos apa tidak? Karena di Alkitab nggak ada itu. Coba cari di Alkitab ada ayatnya. Kalau ada burung gagak lewat depan rumahmu, itu mitos, nggak perlu dipercaya. Ya, nggak perlu dipercaya. Firman Tuhan bilang darah Yesus yang membungkus. Ya, nggak perlu hal-hal kayak gitu, nggak perlu. Firman Tuhan aja kita percaya. Kalau nggak ada di firman Tuhan, jangan dipercaya, cukup. Kalau percaya kok pada hal itu, lebih percaya kok pada itu ajaran manusia. Ajaran manusia itu. Ya, apalagi mimpi-mimpi yang dunia jangan dipercaya. Ya, kalau mimpi ini artinya, mimpi ini artinya jangan. Kalau dikejar ular katanya mau dapat jodoh, padahal setan. Jangan dipercaya. Itu hal-hal
duniawi, ajaran-ajaran manusia. Ya jangan dipercaya, nggak ada itu di sini. Firman Tuhan cukup pedoman kita. Ya perhatikan ini. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka percaya ialah mitos. Itu maksudnya. Jangan percaya mitos-mitos. Itu nggak perlu. Ya. Orang tua saya masih banyak percaya mitos. Saya pun bingung mau mengajarinya bagaimana. Dan saya bilang, itu nggak perlu. Nggak perlu. Ada satu lagi yang paling aneh saya rasa. Yang paling aneh. Ya. Kalau kurang rezekinya, orang Batak itu pada umumnya, perhatikan baik. Kalau orang Batak kurang rezekinya, pasti akan nasihat orang tua. Disuruh ke kuburan. Ziarahlah dulu kau, katanya. Itu ajaran dari mana itu? Kalau agak seret rezekinya, pasti nasihat orang tua apa? Pergilah kau dulu ziarah, katanya. Itu dari mana ajaran itu? Saya bingung itu. Dari mana ajaran itu? Pergilah kau dulu ziarah, katanya. Bikinlah dulu rokok di kuburan opungmu itu. Bikin rokoknya, bikin tuaknya, nanti rezekimu bagus, katanya. Itu ajaran dari mana? Itu nggak ada di sini. Itu ajaran setan-setan itu. Perintah manusia. Memang saya sangat malu dan sedih. Kemarin baru saya lihat di Facebook, ada seorang anak Tuhan yang memang udah lama sakit-sakitan. Tapi apa dia kerjakan? Dibikin ikan emas, dibikin bentuknya, dibikin kumpul di situ istri anak-anaknya, membikin ikan ini sama bapaknya udah lama sakit-sakitan. Ada mangkoknya lagi. Ada mangkoknya, ada anggirnya. Saya bingung. Udah lama bertobat, udah lama karismatik berubah roh, udah lama. Jadi ketika saya lihat itu, saya pikir begini, inilah contoh yang tidak bertumbuh imannya. Karena gak sembuh-sembuh mungkin itu. Ya itu, karena gak sembuh-sembuh sakitnya, ya dengan ajaran orang-orang tua, dengan ajaran-ajaran bukan dari firman, itu ajaran manusia. Ajaran-ajaran keluarga itu. Ajaran-ajaran keluarga. Mungkin keluarga bilang, udahlah, apa bahasa Bataknya, diupah-upahin gitu kan. Bikinlah dulu ikan ke hadapannya, bikinlah dulu ini, bikinlah dulu ini, supaya semangat musik. Semangat musik. Ya, itulah ajaran manusia. Ya, ajaran manusia. Jangan kita buat. Jangan kita buat. Oh, satu lagi rahasia. Acara ulang tahun itu pun ajaran manusia. Gak ada di sini harus ulang tahun anak Tuhan, gak ada. Ya, yang ulang tahun di sini orang kafir, yaitu Firaun dan Herodes. Yang dua itu ulang tahun dari kita, Firaun dan Herodes. Yang dua-duanya itu penyembah berhala. Ya, jangan. Itu ajaran manusia. Jangan enggak dibikin bapak ulang tahunku jadi lemas kumisnya. Ya. Gara-gara gak dibikin ulang tahun sama mamanya. Ya. Boleh makan bersama aja, berdoa. Iya. Itu ajaran manusia. Enggak dibikin ulang tahun para semangat. Ya, jangan ya. Itu ajaran manusia. Ajaran manusia. Ya, ajaran manusia. Jadi kita harus, saya tanya dulu, ulang tahun itu ada istiadat. Ada istiadat siapa? Ada istiadat orang Romawi dulu. Ada sejarahnya itu. Itu ada sejarah orang Romawi. Untuk menyembah dewa bulan, namanya Artemis. Ya, terbawa-bawa. Ya, karena kita mengikuti budaya Romawi. Ini hari-hari kita pakai ini pun hari Romawi. Kalender ini pun kalender Romawi semua. Ya, itu ada istiadat. Jadi kita harus bisa bedakan mana ajaran manusia, mana ajaran Tuhan. Saya nggak bilang ulang tahun salah, boleh dikerjakan, boleh nggak masalah dikerjakan. Cuma jangan gara-gara nggak dikerjakan kita jadi patah semangat. Jadi ada sesuatu yang nggak pas gitu. Iya, jangan. Kalau kita ulang tahun kita memuji Tuhan, Tuhan sudah berkati kita dengan kesehatan, kita sudah lewati 1 tahun dengan sehat, dengan baik, ya puji Tuhan, kita bersyukur. Nggak menjadi keharusan. Nggak menjadi keharusan.
Cuman kita hati-hati ya, hati-hati. Kalau ulang tahun pun jangan menghembus lilin. Itu lilin itu acara berhala itu. Kalau bisa dibikin aja rotinya, dibikin kuenya, jangan dibikin lilinnya dihembus, jangan. Menghembus lilin itu budaya berhala. Kenapa? Karena lilin itu katanya untuk membawa doa yang mendoakan itu dibawa. Kalau sama orang berhala itu dupa, itu lilin itu dihembus, asapnya itu yang membawa doanya, ya itu makanya dihembus, asap lilin itu membawa doanya, sama seperti dupa. Makanya setiap berdoa dulu baru hembus ini. Iya, makanya kita harus hati-hati, jangan sembarangan. Mengerti kita ada istiadat itu dari mana? Itu ada istiadat, artinya itu kebiasaan. Ya, kebiasaan yang dikerjakan oleh bangsa-bangsa. Makanya Firman Tuhan katakan jangan engkau mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di Sekitarmu, sekitarmu, jangan. Cukuplah Firman Tuhan pedoman kita. Ya, cukup Firman Tuhan. Hati-hati kita. Jangan orang-orang ikut, kita ikut-ikut. Orang ikut-ikut merayakan Valentine, ikut-ikut merayakan Valentine. Itu ada dasarnya, harus hati-hati. Siapa Valentine itu yang mau kalian rayakan itu? Siapa itu? Ya, kalian tahu itu jahat. Jangan sembarangan dirayakan kalau nggak tahu dari mana asal usulnya. Pelajari. Makanya saya katakan tadi, kita perlu berwawasan luas, berpengertian, perlu hikmat. Ya, apa kata firman Tuhan di Wahyu? Tanda ini, ya, biarlah orang berhikmat yang tahu tanda bilangan itu. Hikmat. Ya, kalau kita nggak berhikmat, kita nggak tahu. Tapi teringat dulu tanggal 66, biar kita paham ya. Kenapa dikatakan orang berhikmat yang tahu tanda bilangan itu? Kenapa? Kalau orang nggak berhikmat, nggak tahu tanda bilangan itu. Artinya orang awam memang nggak tahu tanda binatang, tapi orang berhikmat itu tahu. Dari mana? Dari mana kita tahu itu tanda binatang itu 666? Ya, banyak orang berdebat. Yang inilah, itulah, ini. Tapi dari mana kita tahu? Tanda binatang itu, tandanya tanda binatang itu, ya, tandanya orang yang memakainya tidak akan bisa diampuni. Artinya tanda itu nggak bisa dilepas. Tanda itu nggak bisa dilepas. Karena yang memakainya nggak bisa diampuni. Artinya tanda apa yang nggak bisa dilepas? Nah, itulah cari. Itulah perlu hikmat. Tanda apa yang nggak bisa dilepas? Ya. Kalau tanda itu nggak bisa dilepas, itulah tanda nama. Ya. Jadi sampai sini firman Tuhan. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang singkat ini, Bapak yang mengajar kami untuk hidup benar, hidup kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.